Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramah yang paling sering salamnya diulang-ulang. Saya hanya khawatir orang bangsa malas menjawab salam ya. Mereka khawatir ini apa ustaz-ustaz yang tampil di depan udah pada pikun semuanya. Tidak, karena salam adalah doa keselamatan yang oleh Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ma hasadakumul yahudu wan nasara, ma hasadukum fis salami wat ta'min." Tidak pernah orang Yahudi dan Nasrani iri kepada kalian sebagaimana irinya mereka pada ucapan salam dan ucapan amin. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bertemu dengan ucapan yang sama di seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya sudah selesai. Tetapi kadang-kadang kita merasa tidak cukup ucapan salam sesingkat itu saking hausnya kita terhadap doa. Maka tidak jarang ada guru-guru kita yang menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya khawatir nanti ada yang tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala wabarakatuh. Nanti ada yang tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir wa barakatuh. Dengan kasih sayang Allah dan Rasulnya dibatasi ucapan salam ini. Kenapa? Singkat, padat, jawami'ul kalim. Dalam ucapan yang singkat termuat semua makna. Maka ketika seorang sahabat datang temui Rasulullah di masjid mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam asyrah, 10. Tidak berselang lama datang seorang sahabat mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Beliau jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi asyrun. Datang sahabat yang ketiga mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Beliau jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 3. Mereka yang duduk di sekitar Nabi bertanya, Ya Rasulullah, kenapa ada perbedaan asyraf, ishrun dan 3? Kata Nabi, yang ucapkan salam cukup dengan Assalamualaikum pahalanya 10. Yang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pahalanya 20. Yang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Yang tambah ta'ala bertambah 1 lagi, action. Maka terlihat keren dan hebat. Inilah kelebihan kita berimprovisasi. Tapi sayang kadang-kadang itu difatwa sebagai bid'ah. Enggak masalah, yang penting bertambah doanya. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari tuan guru kita dua-duanya, Kang Abik dengan Ustadz Abdul Samad LC. Ketika kita diingatkan tentang waktu dan Allah Ta'ala berada di luar dari dimensi waktu. Allah tidak tunduk kepada aturan hari ini, kemarin dan yang lalu. Tidak ada Allah Orde Lama dan Orde Baru. Tidak ada Allah Orde Reformasi. Tetap Allah yang satu dari dulu sampai sekarang. Allahus Samad, Allah tempat kita berpegang. Allahu Ahad, Allah yang satu. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah dan bertanya, Ya Muhammad, sif lana rabbaka min ayyi syai'in huwa. Wahai Muhammad, gambarkan kepada kami, deskripsikan kepada kami Tuhanmu itu terbuat dari apa? Nabi tidak bisa menjawab karena beliau tidak langsung melihat wujud Allah sampai Allah turunkan surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad,
dialah Allah yang satu. Maka umat Islam sejak dari awal sejarahnya tidak pernah percaya kepada keramaian. Mereka percaya hanya kepada satu kesatuan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil menghancurkan pasukan yang besar. Bukan karena persenjataan yang kuat, bukan karena strategi yang hebat, bukan karena pasukan yang dahsyat, tetapi karena Allah. Maka ketika umat Islam punya Allah, mereka berkeyakinan kepada Allah, maka pada saat itu selesailah semua masalahnya. Cukup Allah saja. Hasbi Rabbi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah saja bagiku dan beliau sebaik-baik yang menjadi wakil. Maka ketika kita menanyakan, Ustaz Abu, bagaimana kita membayangkan bahwa Allah itu senantiasa bersama dengan kita? Menggambarkan kehadiran Allah dalam bentuk yang fisik jauh dari kemungkinan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara. Allah Ta'ala tidak dijangkau oleh penglihatan ketika semua penglihatan itu dijangkau oleh Allah Ta'ala. Maka untuk merasakan kehadiran Allah, kita perlu lakukan eksperimen dan ujian-ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam di puncak keyakinannya kepada wujud Allah Ta'ala bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan orang yang telah mati. Allah yang maha tahu balas bertanya, Qala awalam tu'min. Tidakkah engkau percaya wahai Ibrahim pada Allah maha tahu? Ibrahim menjawab, Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, bukan saya tidak beriman, ya Allah, bukan saya tidak percaya, tetapi ya Allah, saya inginkan keteguhan batin dan ada sebuah keyakinan. Maka Allah berikan eksperimen tentang penyembelihan 4 ekor burung. Fakhus arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Tangkap 4 ekor burung, sembelih, cincang, bagi dan aduk, tempatkan di atas setiap puncak 4 buah bukit. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu panggil mereka, pasti burung itu akan datang seketika kepadamu. Burung yang sudah hancur diaduk-aduk seketika hidup datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka orang yang merasakan kehadiran Allah, mereka perlu menguji kehadiran tersebut. Orang yang punya keyakinan kepada Allah, saya teringat nasib diri saya. Merasa dulunya sebagai orang yang salah, berada pada tempat dan waktu yang salah. Saya kuliah menyusul Ustaz Abdul Samad. Kami sama-sama orang salah layar. Yang seharusnya kuliah tahun 95, beliau berangkat 99, 98. Saya harusnya 95, berangkatnya 2001, kloter terakhir dari gelombang kami. Apa yang terjadi? Pada saat saya pulang dari Mesir kemari, ketika beasiswa untuk mahasiswa Aceh itu sedang sangat banyak sekali. Karena umat Islam yang ada di Mesir prihatin terhadap nasib Aceh yang dilanda gelombang tsunami tahun 2004. Mereka kumpulkan semua mahasiswa Aceh, ditambah beasiswa oleh Jam'iyah Al-Khairiyah dari Mesir di bawah pimpinan Syekh Muhammad Mustafa Ismail. Kami dikumpulkan, ditambah gula pasirnya, ditambah berasnya, ditambah uang sakunya. Saat itu saya pulang ke Aceh ketika semua sedang bertambah. Di Aceh, kawan-kawan yang sudah selesai kuliah dengan S1-nya, LC-nya, MA-nya, banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia dari PNS yang kemudian perlu diganti dengan generasi yang baru ketika yang lama diambil oleh Allah. Kawan-kawan yang LC, MA lewat menjadi pegawai negeri dan PNS dapat gaji. Saya pulang masih ijazah SMA. Saya merasa orang yang salah. Di Mesir ada beasiswa pulang kemari, di sini perlu ijazah sarjana, saya belum miliki. Tapi saya yakin kepada Allah, garis kehidupan itu sudah diukur dan tertulis. Maka sekarang saya bersyukur, banyak kawan-kawan saya yang PNS mau duduk di samping Ustaz Abdul Samad gak bisa.
Banyak di antara kita para pejabat dan orang kaya mau duduk di samping Ustaz Abdul Samad, gak mungkin. Bahkan Bapak Wakil Wali Kota jauh di sudut sana. Saya yang tidak selesai kuliah duduk di samping Ustaz Abdul Samad. Saya mau minta foto kepada beliau, malu. Gengsi saya ternyata masih tinggi rupanya. Maka kami tampil malam ini black or white. Beliau hitam, saya putih. Tapi cahaya beliau tetap semarak, karena warna tidak akan menutupi identitasmu, karena pakaian tidak akan menutupi jati dirimu. Lalu siapa yang paling bersalah dan berjasa terhadap diriku? Ternyata yang pulangkan saya. Kalau Ustaz Abdul Samad naik Royal Jordan, saya naik pesawat saya sendiri. Nama saya Masrul Aidi, dipanggil Mas. Saya naik pesawat Mas, Malaysian Air System. Brokernya Ustaz Fadil Rahmi. Beliau yang pulangkan saya ke Aceh dan gak balik-balik sampai hari ini. Untung ada beliau, maka saya ada di Aceh. Kalau tidak terlunta-lunta di negeri piramid, ketemu dengan Fir'aun diijazahkan ilmunya. Na'udzubillah. Lalu saya yakin Allah itu ada. Allah bersama saya. Selama saya menjaga Allah, Allah akan jaga saya. Uzkurullaha fi ar-raha. Ingatlah kepada Allah ketika kondisimu sedang lapang. Yadhkuruka fi syiddah. Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan kamu sedang sempit. Tapi kita sering ingat kepada Allah ketika sempit. Maka betapa sering kita mengkambing hitamkan Allah Ta'ala atas usaha yang gagal. Saya hanya sering mendengarkan orang berzikir, ya Allah. Kapan? Ketika rugi. Dagang ikan mugai hari ini, di penghujung hari dia duduk di warung kopi, ya Allah, rugi. Saya belum pernah mendengar ada orang yang ketika duduk di sebuah tempat, alhamdulillah ya Allah, hari ini banyak untung. Kenapa? Kekhawatiran terbesar, banyak yang akan ajukan proposal. Maka selalu dikatakan, ya Allah, rugi. Ketika terjadi kecelakaan di jalan, kita tidak pernah ingat Allah sampai sesuatu milik kita yang menjadi musibahnya. Na'udzubillah istri kita, na'udzubillah anak kita, na'udzubillah minimal binatang ternak milik kita. Ya Allah, kenapa kambing saya yang ditabrak dari semua kambing yang ada di dunia ini? Kita seolah-olah menyalahkan Allah, hanya kambing kita yang tertabrak. Kita tidak pernah ingat ketika melihat orang lain kecelakaan, ya Allah, alhamdulillah saya selamat. Maka para ulama mengajarkan sujud syukur itu saat mendapatkan nikmat, dan tidak ada nikmat yang terbesar kecuali diselamatkan dari musibah, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada masuk neraka. Maka Allah tawarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sudikah kalian aku tunjukkan sebuah bisnis, sebuah kegiatan usaha yang keuntungannya bukan kalian dapatkan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bukan dalam bentuk rupiah dan dolar, tapi keuntungannya adalah tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih dalam neraka kelak. Apa perdagangan tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Maka orang yang kemudian menguji Allah Ta'ala untuk melihat apakah Allah itu bersama dengannya atau tidak, dia infakkan hartanya sebanyak-banyaknya, apakah dia akan jatuh miskin? Nabi jamin dalam sebuah hadis, ma naqasa malun min sadaqatin, tidak pernah ada harta yang berkurang karena bersedekah. Maka yang ingin menguji keberadaan Allah dan kebersamaan Allah dengannya pada malam ini, silahkan semua yang dimiliki di badannya dilucuti, tinggal pakaian penutup aurat. Ada cincin emas, tinggalkan. Ada jam tangan, tinggalkan. Ada dompet, tinggalkan. Bawa pulang ke TP saja. Yang lain serahkan untuk panitia masjid, untuk pembangunan lembaga pendidikan, untuk pembebasan harta anak yatim, harta orang fakir miskin. Maka lihatlah, adakah kemiskinan kita menyebabkan kita terisolir dari rahmat Allah Ta'ala? Tidak. Kita yang ingin menguji nikmat Allah Ta'ala tentang jaminan hidup, tentang keberadaan Allah,
Tidak akan pernah mati orang yang belum tiba ajalnya. Madamal ajalu baqiya kana rizqu atiya. Selama ajal masih ada, rizki itu pasti akan datang. Maka tadi sore sambil menjelang maghrib saya diskusi dengan Pak Wali Kota. Beliau ini dari daerah terpencil, tempat jin buang anak dulunya. Satu kampung dengan saya di Cetkeun. Kata beliau, sekolah SD saya bukan SD favorit, SMP saya tidak favorit, SMS, SMA saya tidak jelas. Bahkan beliau masuk kuliah ketika sebuah universitas baru berbentuk ruko di depan sana. Tapi beliau jadi wali kota. Betapa banyak yang sekolahnya di universitas favorit, fakultas favorit, bahkan dia difavoritkan di sekolahnya. Tapi ketika tamat sekolah terlunta-lunta. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian bersedia menolong Allah, Allah tolong kalian. Allah kokohkan posisi kalian. Dan alhamdulillah Bapak Wali Kota karena keberpihakan terhadap agama. Saya tahu tantangan syariat Islam di Langsa ini berat, maka untuk Kota Langsa Allah berikan seorang penopang syariat yang luar biasa. Mulai dari kepala dinas syariatnya yang didukung oleh wali kotanya dan oleh seantero masyarakatnya. Kenapa? Kita yakin Allah itu ada. Kita yakin Allah itu bersama kita. Maka kita merasa malu apabila kemudian Allah melihat kita sedang berbuat maksiat kepadanya. Maka hadirin sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, wujud kecintaan kita kepada Allah untuk mengharapkan kasih sayang Allah tidak cukup dengan pangkat dan jabatan, tidak cukup dengan harta dan kekayaan, tidak cukup dengan ketampanan dan kecantikan, tetapi harus diimbangi sebagaimana sabda Rasulullah, ar-rahimuna yarhamukumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, insyaallah yang di langit akan sayang kepadamu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan menginspirasi bagi kita. Mudah-mudahan malam ini kita berkasih sayang dengan sesama. Maka waktu keluar berikan jalan kepada orang-orang yang lemah dan tua. Mudah-mudahan Allah berikan jalan lapangan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.